Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Kali ini kita akan membahas tentang keberadaan para waliullah, yaitu wali Allah. Keberadaan para waliullah di muka bumi ini bukanlah sesuatu yang aneh dan mustahil. Ketika disebut kata wali, maka yang langsung terbayang dalam benak kita adalah suatu keanehan, nyeleneh, dan kedikdayaan. Dengan karomah yang tidak dimiliki manusia biasa, itulah yang dapat ditangkap dari pemahaman masyarakat terhadap wali Allah ini. Maka bila ada orang yang bertingkah aneh, apalagi kalau sudah dikenal sebagai kiai, mempunyai indera keenam sehingga mengerti semua yang belum terjadi, secara otomatis dia langsung disebut wali. Lalu siapakah wali Allah yang sebenarnya? Baik, sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe channel ini silakan klik tombol subscribe di bawah video ini, dan klik tombol lonceng notifikasinya, lalu like videonya. Jika video ini bermanfaat silakan share atau bagikan videonya untuk menebarkan syiar Islam. Karena, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Satu hal lagi, simak video ini sampai selesai, biar tidak salah paham. Kita sering mendengar kata wali Allah atau waliullah dalam khazanah keislaman, terutama pada kajian tasawuf. Kata ditafsirkan apa saja oleh orang banyak, yang umumnya dimaknai sebagai orang yang melekat dengan karomah atau keramat. Abul Qasim Al-Qushairi dalam karyanya Ar-Risalah Al-Qushairiyah mengangkat pengertian wali. Ia menyebut dua kemungkinan kandungan makna kata tersebut. Kata wali dapat ditarik ke dalam wazan mubalaghah atau wazan fa'il dengan makna maf'ul. Jika ditanya, apa makna wali? Maka jawabnya, ia mempunyai dua kemungkinan. Pertama, kata wali mengikuti wazan fa'il sebagai mubalaghah dari fa'il, sejenis makna superlatif, seperti alim, qadir, dan semisalnya, sehingga makna wali adalah orang yang ketaatannya terus-menerus tanpa tercederai maksiat. Dua, kata wali bisa juga mengikuti wazan fa'il dengan makna maf'ul seperti kata qatil dengan makna maktul, yang dibunuh, dan kata jarih dengan makna majruh, yang dilukai, sehingga makna wali adalah orang yang dilindungi oleh Allah dengan penjagaan dan pemeliharaannya secara langgeng dan terus-menerus. Allah tidak menciptakan baginya kehinaan yang tidak lain kemampuan maksiat. Allah senantiasa memberinya taufik yang tidak lain kemampuan berbuat ketaatan. Allah berfirman, Dia melindungi orang-orang yang soleh. Quran Surah Al-A'raf ayat 196. Dari pengertian ini, muncul istilah mahfuz atau orang yang dilindungi oleh Allah bagi para wali, satu tingkat di bawah masum, sejenis perlindungan bagi para nabi dan rasul. Secara umum para wali Allah dapat dikenali meski tidak mudah dipastikannya. Syekh Zarruq menyebutkan tiga sifat utama para wali Allah. Menurutnya, orang yang memiliki tiga sifat ini mungkin wali Allah, tetapi waliullah itu dapat dikenali dengan tiga tanda: mengutamakan Allah, berpaling dari makhluknya, berpegang pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Tidak sedikit kaum muslimin yang salah paham mengenai definisi wali dan karomah. Salah paham tentang wali, banyak orang yang salah memahami mengenai wali. Mereka mengira wali Allah adalah orang-orang yang bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dari kesalahpahaman inilah timbul berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Karena orang-orang yang bisa melakukan perkara yang ajaib kemudian dikultuskan bahwa disembah. Wali terbebas dari beban syariat? Apakah benar waliullah sudah tidak wajib melaksanakan syariat? Banyak orang-orang awam yang berkeyakinan bahwa wali itu adalah orang yang sudah tidak lagi menjalankan syariat agama, karena sudah mencapai level teratas dalam agama. Orang yang mencapai level teratas dalam agama mereka orang yang dianggap wali, sudah tidak wajib lagi sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib menutup aurat, boleh minum khamar, zina, mencuri, dan lain-lain. Keyakinan ini jelas batilnya. Syekh Muhammad At-Tamimi dalam risalah beliau, Al-Ushul As-Sittah, membahas masalah ini. Beliau mengatakan, penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang wali-wali Allah dan perbedaan antara wali Allah dengan pihak-pihak yang menyerupai mereka, yaitu wali setan dari kalangan musuh-musuh Allah kaum munafikin dan kaum fajir atau kaum yang banyak berbuat dosa. Cukuplah dalam hal ini Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Quran Surah Al-Imran ayat 31.
Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad, keluar dari Islam, di antara kalian, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Quran Surah Al-Maidah ayat 54. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada perasaan takut pada mereka dan mereka pun tidak bersedih. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Quran Surah Yunus ayat 62-63. Kemudian Allah Ta'ala menakdirkan, ternyata kebanyakan orang yang mengaku berilmu, dan mengaku kalau dia adalah dai kepada Allah, dan penjaga syariat, bahwa para wali haruslah orang yang meninggalkan ittiba, meneladani Rasul, dan yang mengikuti Rasul bukanlah mereka, wali Allah. Wali Allah haruslah meninggalkan jihad. Barang siapa yang berjihad bukanlah wali Allah. Wali Allah haruslah meninggalkan iman dan takwa. Barang siapa yang berpegang teguh dengan iman dan takwa bukanlah wali Allah. Wahai Tuhan kami memohon kepadamu pemaafan dan afiat, kesehatan dan keselamatan, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Manusia paling mulia tidak pernah meninggalkan syariat. Padahal manusia yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, wali yang paling wali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah meninggalkan syariat bahkan sampai akhir hidupnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit menjelang wafatnya beliau bersabda, apakah orang-orang telah melaksanakan sholat? Para sahabat menjawab, belum ya Rasulullah, mereka masih menunggu engkau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taruhkanlah air untukku pada Al-Mihdam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga para sahabat Nabi, merekalah yang jelas para wali Allah yang mulia. Mereka tidak ada yang meninggalkan syariat sampai akhir hayatnya. Sosok wali Allah di antara para sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika sakaratul maut akibat ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, beliau tetap melaksanakan sholat. Dari Musawar bin Mahromah radhiyallahu anhu, ia masuk ke rumah Umar bin Khattab bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Umar ditusuk. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, wahai Amirul Mukminin, ayo sholat. Umar pun menjawab, betul, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang menyia-nyiakan sholat. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta disahihkan Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan dalam Syarah Riyadhus Shalihin nomor 96, bahwa wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka merealisasikan keimanan di hati mereka terhadap semua yang wajib diimani, dan mereka merealisasikan amal soleh pada anggota badan mereka, dengan menjauhi semua hal-hal yang diharamkan seperti meninggalkan kewajiban, atau melakukan perkara yang haram. Mereka mengumpulkan pada diri mereka kebaikan batin, dengan keimanan dan kebaikan lahir, dengan ketakwaan. Merekalah wali Allah, maka jelaslah kebatilan dan kekeliruan dalam keyakinan, bahwa wali Allah itu adalah orang yang boleh meninggalkan syariat. Namun faktanya, wali Allah tetap wajib melaksanakan sholat, puasa, menutup aurat dan sebagainya, haram meminum khamar, mencuri dan sebagainya. Perbedaan karomah dengan sihir dan perdukunan. Orang-orang awam banyak yang menanggapi kesalahpahaman ini, bahwasannya karomah itu berbeda dengan sihir. Syekh Sholih Al-Fauzan menjelaskan tentang karomah, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan adanya karomah wali. Karomah wali adalah perkara khawarikul ada, yaitu yang di luar kebiasaan manusia, yang Allah jadikan pada diri sebagian walinya, sebagai pemuliaan bagi mereka. Ini ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah mengingkari adanya karomah. Mereka mengingkari perkara yang sudah menjadi suatu realita. Namun perlu kita ketahui bersama, bahwa di zaman sekarang, banyak orang yang terjerumus dalam kesesatan dalam masalah karomah wali. Mereka gulu, atau sesat dalam masalah ini sampai-sampai menganggap syawazah, yaitu, perdukunan, atau sihir setan dan dajjal sebagai karomah wali. Padahal perbedaannya jelas antara karomah wali dan perdukunan. Karomah dijadikan oleh Allah untuk terjadi pada diri orang yang soleh. Sedangkan syawazah atau dilakukan oleh tukang sihir dan orang sesat, yang ingin menyesatkan manusia dan meraup harta mereka. Kemudian karomah itu terjadi karena sebab ketaatan, dan syawazah terjadi karena kekufuran dan maksiat. As-Sa'di rahimahullah juga menjelaskan, syarat dikatakan karomah adalah ia terjadi pada orang yang lurus imannya dan mengikuti syariat. Jika tidak demikian maka keajaiban yang terjadi padanya adalah dari setan. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, karomah sudah ada sebelum diutusnya Rasulullah dan tetap ada sepeninggal beliau hingga hari kiamat.
Karomah terjadi pada seorang wali yang solih. Jika orang yang terjadi karomah pada dirinya, kita ketahui ia adalah orang yang lurus agamanya, menjalankan hak-hak Allah, dan menjalankan hak-hak hamba, maka kita ketahui itu adalah karomah. Dan kita lihat seksama pada orang tersebut. Jika karomah tersebut terjadi pada seorang dukun, yaitu orang yang tidak lurus agamanya, maka kita ketahui ia adalah dari setan. Setan terkadang membantu manusia untuk melancarkan tujuan-tujuan setan. Seorang wali tidak mungkin mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali. Alasan pertama, merasa aman. Kalau seseorang mengetahui bahwa dirinya adalah waliullah, maka ia akan merasa aman, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Quran Surah Yunus ayat 62. Akan tetapi meraih keyakinan rasa aman itu tidak diperbolehkan, karena beberapa alasan. Merasa aman dari azab Allah. Allah berfirman, tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 99. Putus asa juga tidak diperbolehkan sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir. Quran Surah Yusuf ayat 87. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. Quran Surah Al-Hijr ayat 56. Artinya, rasa aman hanya akan dirasakan oleh orang yang keyakinannya lemah, keputusasaan hanya akan dirasakan oleh orang yang keyakinannya sedikit. Keyakinan yang lemah dan sedikit kepada hak-hak Allah adalah perbuatan kufur, maka orang yang merasa aman dari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah adalah orang yang kafir. Ketaatan sebesar apapun tetap lebih besar rasa terpaksa. Jika rasa terpaksa ini mendominasi jiwa seseorang, maka tidak akan diperoleh rasa aman. Rasa aman akan menyebabkan hilangnya penghambaan kepada Allah. Hilangnya sikap pengabdian dan penghambaan kepada Allah akan menimbulkan rasa permusuhan, sedangkan rasa aman menyebabkan hilangnya rasa takut. Allah menyifati orang-orang yang ikhlas sebagaimana dengan firman-Nya, dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa berharap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surah Al-Anbiya ayat 90. Sebagian orang menafsirkan bahwa berdoa dengan rasa berharap di sini adalah berdoa memohon pahala kepada Allah, sementara berdoa dengan rasa takut adalah takut terhadap siksa Allah. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat sebelumnya bermakna berdoa dengan mengharap karunia Allah, dan berdoa dengan rasa takut terhadap siksanya. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat sebelumnya menganjurkan berdoa dengan mengharap dapat berjumpa dengan Allah, dan berdoa dengan rasa takut berpisah dari Allah. Adapun pendapat yang paling tepat adalah berdoa dengan mengharap kepada Allah dan rasa takut kepadanya. Seorang wali tidak mengetahui bahwa dirinya waliullah. Alasan kedua, mencintai dan memusuhi. Sebab ia menjadi wali karena Allah mencintainya, bukan karena ia mencintai Allah. Demikian juga sebaliknya, seseorang menjadi musuh Allah karena Allah memusuhinya, bukan karena ia memusuhi Allah. Mencintai dan memusuhi Allah adalah dua rahasia yang tidak tampak pada diri seseorang. Ketaatan dan kemaksiatan hamba tidak mempengaruhi seseorang untuk mencintai atau memusuhi Allah, karena ketaatan adalah sesuatu yang baru muncul kemudian, sedangkan sifat Allah itu kekal dan tidak terbatas. Sesuatu yang baru dan terbatas tidak dapat mengalahkan yang kekal dan tak terbatas. Berdasarkan hal ini, terkadang seorang hamba bermaksiat kepada Allah saat ini, padahal sebelumnya ia mencintainya. Terkadang juga seorang hamba taat kepadanya saat ini, padahal dulunya ia bermaksiat terhadapnya. Pada prinsipnya, mencintai dan memusuhi Allah adalah sifat, sedangkan sifat Allah tidak bisa dijelaskan alasannya. Barang siapa mencintai Allah tanpa alasan, maka ia tidak akan menjadi musuhnya karena melakukan maksiat. Barang siapa memusuhi Allah tanpa alasan, maka ia tidak akan menjadi pencinta Allah karena melakukan ketaatan. Karena mencintai dan memusuhi Allah merupakan dua rahasia yang tidak bisa dilihat. Maka Nabi Isa alaihi salam berkata, "Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada dalam zatmu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib." Quran Surah Al-Maidah ayat 116. Dalam kitab Jami Karamat Al-Aulia, karya Yusuf bin Ismail An-Nabani dijelaskan. Alasan ketiga, seorang wali tidak mungkin mengetahui bahwa dirinya adalah waliullah. Sebab, hukum yang menentukan bahwa seseorang termasuk wali, orang yang berpahala, dan penghuni surga tergantung pada akhir kehidupan. Sebagaimana firman Allah berikut,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa membawa amal yang buruk, maka ia hanya diberi balasan yang sepadan dengan amal buruknya. Quran Surah Al-Maidah ayat 160. Firman Allah Azza wa Jalla tersebut tidak berbunyi, barang siapa mengerjakan kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat sepadan dengan perbuatannya itu. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pahala dari Allah tergantung pada akhir pelaksanaan, bukan pada awal perbuatan. Yang memperkuat pendapat ini adalah dalil yang menyatakan bahwa apabila seseorang menghabiskan seluruh usianya dalam kekufuran, lalu di akhir hayatnya ia masuk Islam, maka ia termasuk golongan orang yang mendapatkan pahala, begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa yang penting adalah akhirnya bukan awal perbuatannya. Karena itu, Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekufuran, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Quran Surah Al-Anfal ayat 38. Jadi, ketetapan bahwa seseorang termasuk wali atau musuh Allah, orang yang mendapat pahala atau mendapat siksa terletak di akhir hidupnya. Dan telah jelas bahwa akhir kehidupan tidak diketahui oleh seorang pun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang wali tidak bisa mengetahui bahwa dirinya wali. Adapun mereka yang menyatakan bahwa seorang wali terkadang bisa mengetahui kedudukannya sebagai wali, berpegang pada kesohihan pendapat mereka, yang menyatakan bahwa kewalian terdiri dari unsur lahir dan batin. Secara lahiriah, ia tunduk dan patuh kepada syariat, secara batiniah, ia tenggelam dalam cahaya hakikat. Apabila seseorang telah mencapai dua unsur itu, maka eksistensi kewaliannya bisa diketahui. Kepatuhan kepada syariat secara lahir terlihat dari tindakan lahir, sementara tenggelamnya batin dalam cahaya hakikat berupa kesenangan menaati Allah dan mengingatnya, tidak ada satupun dalam dirinya selain Allah, karena selalu mengutamakan Allah Azza wa Jalla. Banyak kesalahan yang samar dalam pembahasan apakah wali mengetahui kedudukannya sebagai wali atau tidak, penetapannya sulit, pengalamannya membahayakan, kepastiannya adalah tipuan, dan di depan jalan menuju alam ketuhanan, ada tabir-tabir yang terkadang berupa api dan terkadang berupa cahaya. Hanya Allah yang maha mengetahui hakikat dari rahasia-rahasia. Karomah wali itu memang benar-benar ada. Sayyid Abdul Ghani An-Nabulusi dalam Syarh At-Thariqah Al-Muhammadiyah mengutip penuturan Imam Barkawi yang menyatakan bahwa karomah wali itu benar-benar ada. Karomah adalah munculnya hal-hal luar biasa yang tidak dibarengi niat untuk menamparkannya, yang muncul di tangan seorang hamba untuk menampakkan kemaslahatan, dipakai untuk menetapkan itibanya yaitu ketaatannya kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian didukung oleh keyakinan yang benar dan amal soleh. Adapun kejadian luar biasa yang tidak dibarengi niat untuk memperlihatkannya seperti halnya mukjizat, yang muncul di tangan orang yang secara lahiriah dinilai baik, disebut sebagai maunah. Maunah adalah kejadian luar biasa di tangan orang-orang muslim awam untuk melepaskan diri dari berbagai cobaan dan hal-hal yang tidak disukai, disertai keyakinan yang benar dan amal soleh, dijauhkan dari istidroj, dan dengan mengikuti Nabi SAW. Nabi memperlihatkan kejadian luar biasa untuk mengokohkan kebohongan para pendusta, seperti meludahnya Musailamah ke dalam sumur air tawar agar airnya terasa manis, tetapi yang terjadi justru airnya asin dan pahit. Al-Lakoni menyatakan bahwa karomah diperuntukkan bagi para wali, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, karena kewalian seorang wali tidak terlepas meskipun ia wafat, seperti Nabi yang tidak lepas dari status kenabiannya. Wali adalah orang yang arif, mengetahui Allah dan sifat-sifatnya, senantiasa taat, menjauhi maksiat, dan bersungguh-sungguh menahan diri dari kenikmatan dan hawa nafsu. Al-Sadi mengungkapkan dalam kitab Syarh Al-Aqaid bahwa dengan mengekang hawa nafsu, keinginan untuk bersenang-senang dan mengumbar hawa nafsu akan hilang. Hanya saja seorang wali tidak diboleh mencegah diri dari melakukan hal-hal yang dimudahkan dan dihalalkan baginya. Karomah para wali adalah kebenaran yang ditegaskan dalam nas Al-Quran, di antaranya dalam kisah Maryam. Setiap Nabi Zakaria, alaihi salam masuk ke mihrab untuk menemui Maryam, ia mendapati makanan di sisi Maryam. Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana engkau memperoleh semua makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari Allah." Quran Surah Al-Imran ayat 37. Kesimpulannya, jangan pernah meremehkan sosok wali, nanti kualat loh. Intinya, jaga lisan, selalu berhati-hati dalam percakapan, karena lisan lebih tajam daripada pisau, sejatinya sakit secara batin lebih sakit daripada secara lahir, dan jaga sikap kepada siapapun itu,
baik terhadap orang tua, atau orang di bawah umur kita pun, tetap harus bisa menghargai. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.